Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemikir N60, di momen Hari Raya Idul Adha ini tak terlepas dengan kegiatan berkorban pada saat setelah pelaksanaan sholat Id pada tanggal 10 Zulhijjah. Namun, ternyata sahabat pemikir N60, akhir-akhir ini ada yang mengatakan bahwa syariat berkorban berawal dari masa Nabi Adam ketika Habil dan Qabil menyerahkan korban mereka dalam hal menjalankan ketentuan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap masalah meminang saudari mereka. Begitu pula pernyataan yang umum bahwasanya awal hukum syariat berkorban pada asbab momen ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyerahkan anaknya dengan cara disembelih. Namun, kemudian Allah mengganti proses peristiwa tersebut dengan menyelamatkan anak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menggantikan seekor hewan sebagai hal yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga anak Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi selamat oleh proses kejadian tersebut. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya sukses dalam menghadapi suatu ujian yang Allah berikan kepada mereka dan menjadi suatu hikmah untuk kalangan manusia sesudahnya. Lantas dalam dua proses kejadian kurban baik di masa Nabi Adam alaihissalam dan masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi pertanyaan dan judul channel Pemikir 650 kali ini, yaitu syariat berkurban ada di masa Nabi Adam ataukah masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang hal ini Pemikir 650 insyaallah akan bahas di konten kali ini. Namun sebelumnya bagi saudara-saudari muslim sahabat Pemikir N60 yang belum subscribe jika berkenan agar sekiranya like dan share serta subscribe channel Pemikir N60 ini ya. Sahabat Pemikir N60 sekalian, kisah anak Nabi Adam alaihissalam tentang Habil dan Qabil tentu bisa menjadi suatu pelajaran berharga buat kita umat muslim yang ketika ayahanda mereka Nabi Adam alaihissalam hendak menikahkan anak laki-laki mereka dengan saudari wanita mereka yang kemudian terjadi perselisihan oleh salah satu anak laki-laki Nabi Adam yaitu Qabil yang tak mau menikahi saudari wanita yang bukan kembarannya disebabkan perkara paras dan menginginkan saudari kembarnya yang ingin ia nikahi. Maka saat itu Allah memberikan suatu penentuan dengan cara masing-masing kedua anak laki-laki Nabi Adam alaihissalam yaitu Habil dan Qabil untuk menyerahkan kurban mereka yang akan dipilih dalam hal pernikahan kepada saudari wanita mereka yang menjadi sebuah perselisihan. Sehingga Habil menyiapkan serahan terbaiknya berupa hewan ternak yang ia miliki. Sedangkan Qabil menyiapkan hasil kebun yang ia miliki, namun memilih menyerahkan hasil panennya yang buruk atau rusak. Maka ketika masing-masing membawa hasil penyerahan atau kurban mereka, maka yang terpilih adalah Habil. Yang hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 27 yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka salah seorang dari mereka berdua diterima dan dari yang lain tidak diterima. Dia berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Surat Al-Maidah ayat 27. Sedangkan kisah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi agar mengkurbankan anak semata wayangnya yang baru sementara balik sebagai bentuk ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan anaknya, sehingga Nabi Ibrahim meminta tanggapan kepada anaknya. Dan anaknya bersedia menyanggupi perintah Allah untuk ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada proses hendak disembelih, Allah mengganti pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya dengan menggantikan seekor hewan sebagai kurban sesembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Yang hal ini pula berdasarkan firman Allah sebagai berikut. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba kami yang beriman." Surat As-Saffat ayat 102 hingga 111. Sehingga dalam dua kisah serta dalil Al-Quran akan pengorbanan yang dilakukan anak-anak putra Nabi Adam alaihi salam serta yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya dalam hal kurban, maka dapat diketahui bahwa kurban yang dilakukan oleh putra-putra Nabi Adam berkaitan masalah pernikahan serta seserahan atau mahar yang diterima kepada salah satu saudari wanita yang hendak dinikahi, yang karena adanya perselisihan sehingga Allah menurunkan suatu hukum atau aturan dengan cara diterimanya seserahan yang terbaik yang akan diterima hajatnya. Sedangkan kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya jelas berkaitan dengan ujian yang telah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya untuk sebagai suatu pelajaran di kemudian hari. Sebagaimana keterangan firman Allah surat As-Saffat ayat 107 hingga 108 yang sebelumnya bahwasanya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian." Surat As-Saffat ayat 107 hingga 108. Yang surat As-Saffat ayat 107 hingga 108 ini menjadi dalil yang kuat sebagai rujukan asbab adanya syariat berkorban sebagai salah satu bagian ibadah di hari raya Idul Adha. Sedangkan yang berkaitan dengan putra Nabi Adam alaihissalam dalam surat Al-Maidah ayat 27 yang sebelumnya telah pula pemikir 60 kutip. Hal itu berkaitan dengan asbab hukum mahar pernikahan, bukan berkaitan dengan ibadah hari raya kurban. Yang surat Al-Maidah ayat 27 diperkuat dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, "Dan berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan." Surat An-Nisa ayat 4. Sehingga kisah tentang putra-putra Nabi Adam alaihissalam yang berkaitan dengan pernikahan dan maksud dalam surat Al-Maidah ayat 27 berkaitan dengan perkara awal aturan syariat masalah mahar atau mas kawin, bukan berkaitan dengan hari raya berkurban. Adapun kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya yang diuji oleh Allah dalam hal kurbanlah sebagai landasan awal adanya syariat berkurban di hari raya Idul Adha. Terima kasih sahabat pemikir 60 telah mengikuti pembahasan kali ini. Dan sampai jumpa di konten-konten pembahasan yang akan datang insya Allah. Dan semoga bermanfaat